sahabat Bula. Di sini kita akan cerita tentang kereta terbang di negeri Imaginesia. Dahulu kala di negeri Imaginesia terdapat kereta wisata yang bisa terbang mengelilingi penjuru negeri. Kereta impian itu dibuat oleh seorang pandai besi yang terkenal sangat sakti, jujur, dan baik hati. Pada perjalanan wisata pertamanya, si pandai besi mengundang sejumlah anak untuk ikut serta. Anak-anak, kalian boleh naik kereta impian ini, tapi ingat satu hal, jangan pernah berbohong dan berbuat jahat. Jika perbuatan tercela itu dilakukan, kereta impian akan kehilangan kekuatannya. Tidak lagi bisa terbang, tapi melata seperti ular sanca. Begitu pesan si pandai besi. Pada minggu pagi yang cerah, ratusan anak berjajar rapi mengantri di depan loket stasiun Gembira. Setelah mendapatkan tiket, mereka bergegas menuju pintu masuk stasiun. Seorang penjaga dengan sopan meneliti tiket dan melubanginya. Selanjutnya, satu persatu dipersilakan masuk ke peron. Di peron yang bersih dan rapi, anak-anak berdecak kagum melihat bangunan stasiun yang kokoh, megah, berhias cat warna-warni. Wah, stasiunnya indah sekali. Kekaguman mereka semakin bertambah ketika melihat rangkaian kereta impian yang sudah siap diisi oleh anak-anak. Rangkaian 4 kereta itu melayang di udara. Anak-anak melonggokkan kepalanya melihat kolong kereta, tampak roda-roda dan mesin-mesin yang terbuat dari besi. Pintu-pintu kereta perlahan terbuka ke bawah hingga ujungnya menyentuh lantai, membentuk anak tangga. Mulut anak-anak melongo melihat pemandangan itu. Wow! Seketika itu, dari pintu-pintu kereta keluar benda serupa corong dengan baling-baling berputar dan mendesing. Corong itu terbang berputar-putar sambil mengeluarkan suara ting-tong, ting-tong, meminta perhatian. Kepala anak-anak ikut berputar mengikuti arah terbang benda itu. Perhatian, perhatian, kereta impian akan segera diberangkatkan. Adik-adik harap masuk ke dalam kereta dengan tertib dan duduk sesuai dengan nomor yang tertera di tiket. Begitu semua anak berada di dalam kereta, corong-corong terbang masuk ke dalam gerbong dan berputar menggemakan sebuah suara. Adik-adik harap segera duduk dan mengenakan sabuk pengaman. Suara mesin kereta menderu. Melalui kaca jendela, anak-anak bisa melihat bagaimana sayap di kanan dan di kiri badan kereta yang sebelumnya terlipat perlahan mengembang, serupa mirip sirip ikan terbang. Di peron stasiun, seorang petugas mengangkat lingkaran berwarna hijau. Peluit di mulutnya mengeluarkan suara. Berarti kereta sudah siap untuk berangkat. Perlahan kereta impian pun mulai melesat menuju angkasa. Sesampainya di atas, kereta impian melambat lajunya dan corong-corong terbang kembali hilir mudik. Selamat datang di kereta impian. Kenalkan, saya Pak Pandu yang akan menemani adik-adik berkeliling negeri. Semoga adik-adik bisa menikmati wisata ini. Bersiaplah melihat-lihat pemandangan di bawah kita. Secara perlahan, lantai kereta bergeser dan menyisakan kaca bening hingga anak-anak bisa melihat semua pemandangan yang terhampar di bumi. Beberapa anak tidur terungkap di lantai kereta, seakan ingin lebih dekat melihat keindahan alam. Pepohonan terlihat seperti permadani dan bersulaman dengan hamparan sawah dikelilingi gunung, sungai, lembah, dan rumah-rumah. Anak-anak tak henti-hentinya mengagumi anugerah Tuhan yang sangat indah dan tidak ternilai itu.
Begitulah kereta impian terus terbang. Sampai di puncak pegunungan, tiba-tiba laju kereta tersendat-sendat. Deru baling-baling lambat, terdengar melemah. Seketika kereta terguncang, anak-anak berteriak ketakutan. Corong-corong terbang berputar-putar menenangkan suasana. Harap tenang adik-adik, ayo kembali ke tempat duduk dan kenakan sabuk pengaman. Untung saja Pak Masinis berhasil mendaratkan kereta di tanah lapang di atas bukit. Pasti ada yang berbuat jahat, bisik Pak Masinis kepada Pak Pandu di ruang pemantau yang penuh tombol-tombol. Di beberapa layar monitor terlihat suasana dalam kereta nomor 1 hingga nomor 4. Ayo kita cari tahu, kata Pak Pandu sambil meraih mikrofon. Rupanya dari ruang inilah asal suara yang keluar dari corong-corong terbang itu. Adik-adik, seperti pesan Pak Pandu, jangan kotori perjalanan dengan berbuat jahat. Ayo yang merasa berbuat jahat, lebih baik mengaku saja. Kakak hitung sampai 3 ya. Kalau tidak mengaku, nanti perjalanan ini tidak dilanjutkan. Pak Pandu melihat layar monitor. Di dalam kereta, anak-anak terlihat berbisik dan saling berpandangan. Tapi sampai hitungan ketiga belum ada yang mau mengaku. Tiba-tiba ada seorang anak yang menunjukkan jarinya. Anak perempuan berbaju merah itu mengusulkan agar semua penumpang keluar satu persatu. Jika anak jahat itu keluar, pasti kereta bisa terbang kembali. Wah, ide yang bagus, kata Pak Pandu. Maka dari itu, pintu kereta terbuka dan anak-anak satu persatu diminta untuk keluar. Setelah semuanya keluar, ternyata kereta tidak juga bisa terbang. Kak Pandu keluar dari ruang pemantauan dan memeriksa setiap kereta. Di kereta nomor 4, Kak Pandu menemukan seorang anak meringkuk di kolong tempat duduk. Kenapa kamu sembunyi? Ayo keluar. Dengan perasaan takut, anak itu keluar. Ketika kedua kaki anak itu menyentuh rumputan, kereta impian perlahan kembali mengambang di udara. Suara tepuk tangan menggema di udara. Hore, keretanya bisa terbang lagi. Tak lama, semua pandangan tertuju pada sesosok tubuh anak itu dengan malu-malu merogoh sakunya dan mengeluarkan beberapa lembar uang. Saya mencuri uang dari tas teman-teman. Tak tahukah kalau perbuatanmu itu merugikan semuanya? Kamu saya ampuni, tapi harus minta maaf dan mengembalikan uang itu, kata Kak Pandu. Teman-teman, saya minta maaf. Saya sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Anak itu sambil menangis terseduh, mengembalikan semua uang yang dicurinya. Sekarang, apakah saya boleh ikut naik kereta ini lagi? Meminta maaf adalah perbuatan baik. Kakak yakin adik-adik sudah memaafkannya. Bukan begitu adik-adik, kata Kak Pandu. Anak-anak pun mengangguk serentak. Baik, sekarang kita lanjutkan perjalanan, kata Kak Pandu. Dengan bersukaria, anak-anak kembali masuk ke dalam kereta. Mesin kereta menderu. Kereta impian melesat ke angkasa. Corong-corong terbang berputar-putar. Ayo adik-adik, mari kita menyanyi. Ini kereta impian kita, terbang menjelajahi dunia.